Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah perilaku konsumen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Risma Febriani dengan NIM 2202 6120 10081. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang 1A. Pertanyaannya, jelaskan tahapan dalam modal pengambilan keputusan konsumen. Jawabannya, modal pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen dapat mencari informasi tentang produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen dapat membandingkan berbagai opsi berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, dan fitur. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Konsumen memilih produk atau layanan tertentu dan melakukan pembelian secara berulang. Yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Konsumen dapat mengevaluasi pengalaman mereka setelah pembelian untuk menentukan kepuasan. Yang B, pertanyaannya, mengapa tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Jawabannya, pentingnya memahami tahapan ini bagi pemasar dan contoh strategi pemasaran. Memahami tahapan ini membantu pemasar menciptakan strategi yang relevan untuk setiap fase perjalanan konsumen. Contohnya itu, contoh dan langkahnya yaitu pengenalan masalah. Strategi yang digunakan untuk menggunakan iklan emosional atau informatif untuk menyoroti masalah yang dapat diselesaikan oleh produk. Contohnya itu iklan pasta gigi yang menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan gigi. Yang kedua, pencarian informasi. Menyediakan konten edukasi melalui situs web, media sosial, atau ulasan pelanggan. Contohnya itu seperti blog yang membandingkan berbagai model laptop. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Memberikan diskon, testimoni pelanggan, atau uji coba gratis untuk membangun kepercayaan terhadap konsumen. Contohnya itu, aplikasi streaming menawarkan uji coba gratis selama 7 hari. Yang keempat, ada keputusan pembelian. Mempermudah proses pembelian misalnya dengan menyediakan pembayaran digital atau layanan pelanggan yang responsif. Contohnya itu seperti e-commerce dengan sistem checkout cepat. Dan yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Mengirimkan email mengucapkan terima kasih dan survei kepuasan terhadap pelanggan. Contohnya itu seperti brand kosmetik yang menawarkan poin loyalitasnya untuk pembelian berikutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang 2A. Mengapa kelompok referensi penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Berikan contoh bagaimana opini kelompok referensi dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Jawabannya, kelompok referensi adalah kelompok sosial yang mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku konsumen.
Kelompok ini penting karena opini mereka sering menjadi rujukan bagi konsumen dalam pengambilan keputusan. Misalnya seorang konsumen mungkin memilih merek pakaian tertentu karena dipakai oleh temannya atau melihat di media sosial yang digunakan oleh influencer. Selanjutnya yang 2B, pertanyaannya, bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Jawabannya, dinamika keluarga mempengaruhi keputusan pembelian melalui peran yang dimainkan oleh masing-masing anggota, seperti yang pertama, indikator. Anggota keluarga yang mengidentifikasi kebutuhan, misalnya seorang anak yang meminta gadget baru kepada orang tuanya. Yang kedua, pemberi pengaruh, anggota yang memberikan saran atau opini kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, pengambilan keputusan, anggota yang memiliki wewenang untuk memutuskan pembelian biasanya dilakukan oleh orang tua. Yang keempat, penggunaan, anggota yang menggunakan produk, misalnya kebutuhan untuk membeli mobil keluarga, sering dipengaruhi oleh kebutuhan seluruh anggota keluarga dan dapat meningkatkan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang 3A. Jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Jawabannya, difusi inovasi adalah proses di mana inovasi atau produk baru yang diterima oleh konsumen dalam masyarakat. Nah, proses ini melibatkan 5 kelompok. Yang pertama, inovator. Yang kedua, adopter awal. Yang ketiga, mayoritas awal. Yang keempat, mayoritas akhir. Dan yang terakhir, laggard. Konsumen melalui tahap kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi sebelum benar-benar menerima inovasi. Nah, proses ini terkait dengan pengambilan keputusan konsumen karena setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dalam menerima produk yang baru. Yang B, pertanyaannya, apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Jawabannya, peran pemasaran berperan penting dalam mempercepat proses ini dengan menciptakan kesadaran melalui iklan, menawarkan uji coba gratis, dan memberikan bukti sosial seperti testimoni. Contohnya, misalnya peluncuran smartphone baru dapat dipromosikan melalui peluncuran eksklusif dan ulasan dari inovator atau influencer teknologi yang terkenal. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang 4A. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi? Jawabannya, persepsi konsumen adalah proses di mana seorang menerima, menafsirkan, dan memberi makna terhadap informasi yang diterima melalui panca indera. Proses pembelajaran terjadi ketika konsumen mengasosiasikan pengalaman atau informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga membentuk pola perilaku atau sikap baru.
stimulus seperti warna, suara, aroma, atau slogan dapat mempengaruhi persepsi konsumen dengan menciptakan asosiasi yang kuat dan mudah diingat. Contohnya, misalnya aroma roti segar di toko dapat meningkatkan persepsi kualitas produk, sementara slogan menarik dapat membantu membangun citra positif terhadap merek. Dengan memberikan stimulus yang konsisten, konsumen dapat lebih mudah mengingat dan memahami manfaat produk yang ditawarkan. Selanjutnya yang B. Pertanyaannya, sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Jawabannya, sebagai seorang pemasar, kampanye dapat dirancang dengan mengedepankan elemen edukatif dan pengalaman langsung untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen. Langkah pertama adalah membuat konten visual dan audio yang menarik seperti tutorial atau demo produk untuk menjelaskan cara penggunaan dan manfaat produk. Langkah kedua adalah menyediakan pengalaman langsung melalui uji coba gratis atau sampel produk sehingga konsumen dapat merasakan langsung manfaatnya. Selain itu, menggunakan influencer atau testimoni pelanggan dapat membantu memperkuat kredibilitas produk dan mempercepat adopsi. Contohnya, misalnya dalam kampanye produk perawatan kulit, merek dapat memberikan paket uji coba gratis disertai pemanduan penggunaan melalui media sosial atau untuk memastikan konsumen memahami nilai produk dan cara terbaik untuk menggunakan produk tersebut. Baik, sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.